Oke teman-teman, nah pada video kali ini saya ini mungkin bukan disebut tutorial ya. Jadi ini sebuah dokumentasi aja, dokumentasi bagaimana sih saya melakukan migrasi blog menggunakan WordPress ya, dari server satu saya pindah ke server yang lainnya. Jadi ini bukan tutorial, tapi teman-teman kalau mungkin mengikuti cara saya ini bisa juga mengikutinya, tapi saya nggak menjelasin detailnya ya nantinya ya, karena saya ingin menghemat waktu. Mungkin ada nanti kalau memang ada yang request tutorial fullnya, penjelasannya itu, kalau teman-teman ingin request nanti silakan komentar aja. Jadi video ini bukan tutorial ya, jadi video dokumentasi gimana cara saya untuk memindahkan website saya. Nah ini website saya ya, website sambilan lah, upload file. Saya ingin memindahkan website saya ini ke server baru saya ya. Sebenarnya servernya udah lama, cuma ya pengen saya pindahkan karena server lama saya itu ada di Italia ya, koneksinya ya tahu kalau dari Indonesia, kalau diakses dari Indonesia ke Italia ya cukup lelet ya, jadi saya ingin pindahkan. Dan kebetulan speknya juga saya udah upgrade, jadi mungkin mampu untuk menampung website saya yang ini. Oke, langsung aja ya. Ini akses menggunakan WSCP. Yang pertama saya ingin membackup dulu ya, membackup semua datanya. Saya backup data filenya ya, nanti kemudian saya backup database-nya. Ya ini server saya yang di Italia. Saya masuk ke foldernya dulu, home. Ya jadi ini filenya, jadi saya lakukan zip ya. Nah ini terasa banget ya servernya kalau di Italia itu, kita ngeremote, kita mengetikkan komen itu rasanya ada delay-nya gitu. Jadi saya ingin pindahkan ke server saya yang ada di Singapura. Kemudian nama file ya, ini lelet sekali. Nah ini lagi proses backup ya, proses zip. Nah sementara itu saya juga ingin membackup database-nya ya, backup database. Saya ekspor database-nya, semua database saya ekspor menggunakan phpMyAdmin ya. Ya, saya ekspor aja. Nah, start download, dan sambil nunggu saya ingin langsung mengubah domainnya karena saya di sini menggunakan layanan Cloudflare ya, sebuah domain sistem Cloudflare. Jadi saya mengubah alamat IP Cloudflare itu, IP domain maksudnya, menggunakan layanan ini. Ini ada API. Oh, disuruh cek email. Saya cek email dulu. Nah ini SQL-nya udah selesai ya. Oke, domainnya, dan yang ingin saya ubah itu adalah DNS-nya. Nah ini jadi IP server saya yang lama ya. Oh ini lagi proses, jadi belum bisa diganggu.
Langsung aja, ini IP server saya yang baru ya, ini langsung saya ubah, dan sementara saya IP-nya tidak saya protect ya. Ini fitur protect dari Cloudflare. Jadi jika teman-teman punya sebuah website dan ingin websitenya aman dari serangan DDoS, saya sarankan pakai menggunakan Cloudflare. Nah, ini harganya juga udah ada tertera ya, teman-teman lihat aja lah sendiri ya, akses aja Cloudflare. Kemudian ya kita harus menunggu ini ya, menunggu proses backup filenya selesai ya. Mungkin video ini juga akan nanti saya percepat. Jika memang durasinya terlalu lama ya, mungkin saya potong-potong videonya. Oh ya, sambil kita nunggu proses backup filenya ya, kita buat aja database-nya. Database untuk website saya yang baru ya. Jadi ini kan database lama, saya pindahkan dulu database ke server yang baru. Saya buat database dulu, log hacker, oke. Kemudian ya saya import di sini data backup SQL tadi ya. Ada di ya. Saya import dengan file tadi. Oke, kita import. Ya, ini juga lagi proses loading. Jadi untuk proses upload atau backup ini ya tergantung server teman-teman, dan juga tergantung juga pada koneksi teman-teman juga. Kalau koneksinya lancar bisa lebih cepat, atau kalau lambat ya bisa lebih lama. Ini ada kegagalan sepertinya, yang saya upload tadi nggak terupload ya. Saya cek dulu isi filenya, mungkin ada yang nggak ada yang salah. Nah, saya coba lagi lah. Saya coba lagi. Oke. Oh, ini ada keterangannya. Mungkin dia kebesaran katanya kan. Ini berapa MB sih? Oh iya, 13 MB. Seingat saya PHP ini saya setting maksimal itu hanya uploadnya itu sekitar 2 MB ya. Jadi kalau menemukan masalah seperti ini ada beberapa solusi. Solusinya yang pertama ya, teman-teman besarkan maksimal uploadnya, atau teman-teman bisa menggunakan command line. Saya lebih asik menggunakan command line ya, jadi nggak ribet-ribet kita menyesuaikan PHP-nya. Maksudnya konfigurasi PHP ya, karena kalau dibesarin itu juga bisa memberatkan server. Jadi saya menggunakan command line aja, karena ya kebetulan juga yang saya migrasi ini adalah VPS ya, VPS. Jadi saya mempunyai hak akses penuh pada server saya, jadi usernya root ya, punya akses user root. Nah, ini tadi database yang udah saya upload. Jadi kalau mau import database melalui command line, teman-teman bisa menggunakan command ini ya, SQL. Nah ini user
user SQL-nya maksud saya. Kemudian P, nah ini nama database-nya yang sudah kita buat. Nah ini namanya ya. Kemudian diikuti nama file SQL-nya yang udah kita upload. Nah kemudian ya passwordnya, ketikkan aja ya passwordnya karena password ini nggak kelihatan ya. Oke, setelah selesai kita cek kembali. Nah ini akan langsung terupload pada database kita ya, karena tadi yang bagian impor melalui menu ini nggak bisa terdeteksi terlalu besar ya filenya. Jadi ya saya alternatifnya menggunakan command line. Oh ini masih lama ya. Ya menunggunya ini lumayan lama. Oh ya, kemudian saya ingin cek dulu apakah domain ini sudah direct ke IP yang baru apa belum. Itu menggunakan CMD ya teman-teman, ping pada domainnya. Nah kalau udah begini berarti udah sesuai IP-nya kan, berarti website yang tadinya itu ini ya, jika kita akses lagi dia akan berubah sesuai tampilan IP server ya. Nah ini IP server saya. Nah jadi sama ya, itu berarti alamat ini sudah terdirect atau terarah ke IP ini. Nah mengapa ini websitenya belum muncul ya, karena kita belum upload file backupnya ini ya. Ini masih lama nunggunya. Oh ya, sambil kita nunggu ya kita buat user akun SQL untuk akses database-nya nanti. Saya buat user ini saya samain aja lah namanya, kemudian ini lokal, passwordnya ya sesuai keinginan kita. Oke, kemudian database kita pilih dan hak aksesnya ya. Oke, jadi nanti untuk mengakses database ini kita cukup menggunakan ya user yang udah kita buat ya. Mengapa saya buat user baru? Karena kalau saya menggunakan user yang saya pakai sekarang ini ya, ini user admin ya, user administrator ya, ini database-nya akan terlihat semua. Nah itu rawan sekali jika database teman-teman jebol alias kena hack gitu ya. Kena hack, contohnya satu website aja ini yang kena hack, blog saya kena hack, itu akan si hacker tuh, si pelaku akan bisa mengakses semuanya kalau kita menggunakan password admin ya. Tapi beda halnya jika website kita menggunakan user yang berbeda kayak seperti ini. Nah jadi yang bisa diakses itu hanya database milik user tersebut. Jadi database yang lain itu secara jika kena bobol gitu yang lain aman gitu ya. Jadi nggak si pelaku tuh nggak bisa ganggu database milik pengguna lain gitu. Tapi kalau ya adminnya kena bobol, kalau ini kena bobol ya udah kena semua ini. Oke, sambil nunggu saya juga akan bersih-bersih database ya, karena ini ada beberapa database pelanggan saya. Nah kebetulan pelanggan saya ya udah nggak berlangganan lagi, jadi ya saya ingin hapus aja. Saya hapus database-nya.
Ya, ini prosesnya udah selesai ya. Sekarang ya proses download lagi. Setelah backup filenya udah selesai, nah ini dia ukurannya cukup lumayan, 126 MB. Ya, yang pertama-tama kita harus mengcopinya ya. Saya ingin mengcopy ke data D aja. Kemudian saya ingin buat folder website. Oke, dan lagi-lagi ya kita harus menunggu proses lagi. Oke, kita tunggu. Oke, lanjut ya. Ini udah selesai, filenya saya download. Nah, ya berikutnya kita upload. Setelah download, kita harus upload ke folder HTML. Nah, ini foldernya ya menyesuaikan dengan web server teman-teman ya. Kalau standarnya sih ya di sini dengan OS Debian ya. Standarnya ada di folder var www.html. Kita upload. Nah, karena servernya ya lumayan besar, kebetulan juga di Singapura ya, speednya juga lumayan, malahan uploadnya lebih cepat ya daripada saya download dari server Italia tadi. Oke, ini beberapa detik ya, saya tunggu aja ya. Nah, ini logout sendiri, ini udah nggak saya perluin karena udah saya backup ke sini. Dan ini ya saya perlu ini aja, dua ini. Ya, ini ada estimasinya 26 detik lagi. Nah, ini koneksi tadi putus ya. Jadi ini server, nah ini yang Singapura. Backup ini tadi nanti aja lah, saya ke folder file HTML. Nah, di sini ada file hasil upload tadi ya. Kemudian saya ingin buat sebuah folder. Nah, saya buat folder dulu. Oke, itu foldernya ya. Kemudian dalam folder ini saya buat file biasa dulu ya, karena habis ini saya ingin setting virtual hostnya. Ya, saya ini adalah blog. Jadi saya buat file standar. Saya buat file standar itu saya ingin melihat apakah ini udah direct ke file tersebut apa belum ya. Jadi sekarang saya ingin konfigurasi virtual hostnya, yaitu di etc apache2. Saya agak lupa, sheet enable ya, 00 default. Oke, nah di sini saya akan konfigurasi seperti ya, ini saya duplikat ya, saya ubah aja domainnya ya. Kemudian direktorinya juga oke. Ini udah selesai, kita restart Apache-nya. Oke, selesai di restart, dan ini saya coba refresh. Nah, dia akan udah masuk pada folder yang kita buat tadi. Jadi itu tadi cara edit vhost ya, agar domain kita mengarah
ke folder yang sudah kita tentukan. Nah, fungsi ini bisa sangat bermanfaat jika teman-teman punya banyak website di satu server ya. Jadi subdomain atau domain yang berbeda itu nggak masalah, IP-nya sama itu juga nggak masalah. Dia yang membedakannya adalah sebuah folder ya. Oke, setelah ini kita lanjut ekstrak ya. Tapi sebelumnya ini saya hapus karena udah nggak saya perluin ya. Nah, kemudian saya ingin ekstrak file backup tadi ya. Saya pindah dulu ke filenya udah di situ ya, di folder yang saya buat tadi. Kemudian saya ekstrak file backupnya. Sangat terlihat ya perbedaannya saat kita mengekstrak dan membuat file zip tadi di server Italia. Speednya itu beda jauh. Ya karena spek servernya juga beda jauh. Kemudian saya jangan remove dulu, buat jaga-jaga aja. Saya tidak remove dulu. Saya refresh. Nah, ini ada. Nah, sekarang kita konfigurasi wp config-nya ya. Nah, karena ya kita sesuaiin lagi dengan direktori yang ada di server ya. Jadi contohnya ini ada password, harus saya hide ya ini. Harus saya hide. Nah, yang penting ini dulu. Jadi alamat filenya ini harus sesuai ya dengan alamat yang udah kita buat. Ini alamat direktori maksudnya ya. Kemudian nama database juga sesuaikan. Dan kemudian ya usernya juga disesuaikan, passwordnya juga. Oke, ini udah standar. Ya, saya rasa hanya itu aja ya. Kemudian saya close. Nah, ini uploadnya udah selesai. Saya ingin cek apakah langsung bisa atau error. Ya, ini kayaknya error. Ya, error karena ini HTTPS ya. Ya, dia nggak bisa karena tetap HTTPS. Oh iya, saya ingin disable plugin aja. Nah, ini plugin saya copy dulu ya. Saya backup dulu, kemudian ya saya delete. Karena plugin itu tadi plugin SSL ya, saya baru ingat. Semoga bisa. Ya, bisa. Oke. Jadi sampai sini kita udah bisa akses website di server baru ya. WP admin. Saya coba akses adminnya. Ya, adminnya ini HTTPS. Ya, bisa. Jadi PR saya nanti hanya membetulkan HTTPS-nya ya. Pastinya saya harus impor sertifikat HTTPS SSL-nya ya. Ini saya lupa emailnya apa ini. Semoga aja benar. Coki, katanya ada permasalahan di Coki. Seingat saya browser saya nggak masalah dengan Coki. Saya coba lagi. Ya, bisa. Ya, itu nggak tahu itu kenapa. Tadi pertama saya coba nggak bisa, dan yang kedua saya coba langsung bisa. Ya, mungkin itu false alarm atau alarm palsu. Plugin. Ya, jadi ini web saya udah berhasil migrasi ya, hanya saja
fitur secure-nya atau HTTPS-nya belum aktif. Ya nanti saya sambil nyari masalahnya di mana. Oke, mungkin ini aja video dokumentasi saya ya. Jadi ini videonya ya mungkin kurang detail untuk bagaimana sih cara-caranya itu. Yang lebih mendetail itu ya mungkin next video, karena ya ini saya nyambil aja, saya migrasi website saya sambil saya bikin dokumentasinya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini juga tekan tombol like atau jempol ke atas ya. Dan jangan lupa untuk share, bantu saya share ke teman-teman yang lain ya. Dan teman-teman jika belum berlangganan di channel YouTube saya, silakan klik tombol berlangganan atau subscribe channel YouTube saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.